Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng 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 deng. Pemerintah secara resmi memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Jawa dan Bali hingga tanggal 2 Agustus 2021. Dalam masa perpanjangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan beberapa aturan pengetatan. Salah satu poin pelonggaran yang ditetapkan adalah masyarakat kini boleh makan di tempat saat membeli makanan di restoran, warung makan, dan pedagang kaki lima. Namun dengan syarat tidak boleh lebih dari 20 menit. Sebelumnya, masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Masyarakat hanya boleh membeli makanan dengan dibungkus atau delivery. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Begitu kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tanggal 25 Juli 2021 lalu. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bakal meminta Satpol PP, TNI, dan Polri untuk memantau penerapan aturan makan di warteg atau rumah makan maksimal 20 menit tersebut. Ya, keren banget ya. Durasi makan di warung dibatasi. Ini tentu saja keputusan dasar yang layak untuk didukung nih ya. Akan lebih dasar lagi kalau ditambah aturan nggak boleh ada bunyi piring beradu sama sendok. Jadi harus diam senyap gitu ya. Posisi makan harus tegak, terus siku tangan nggak boleh ada di atas meja, apalagi. Terus harus sendok yang datang ke mulut, bukan mulut yang dekat ke piring. Itu nggak boleh itu ya. Ini akan tambah gayeng lagi karena yang bakal memantau penerapan aturan ini tuh Satpol PP ya, TNI, Polri ya. Kalau 20 menit itu nggak selesai, nggak habis ya, nanti pembeli boleh dihukum push up ya. Sambil nyanyi tentu saja lagu Terpesona, aku terpesona ya kan. Pokoknya sangat militaristik ya, ini sangat militer sekali. Jadi nanti pecel lele Erik Jaya itu jadi berasa pecel lele Taruna Nusantara ya. Nanti kalau perlu spanduk pecel lele itu dikasih tulisan khusus ya nanti buat promosi ya. Nikmati sensasi militerisme dalam setiap keremusan lalapan Anda. Atau kalau buat cewek-cewek ini cocok banget nih. Sensasi makan pecel lele diawasi idamanmu. Wah, ini cocok banget. Kan yang ngawasi TNI sama Polri. Deng 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 deng. Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI. Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui pengumuman BRI pada Kamis 22 Juli 2021 lalu. Pihak BRI menyatakan bahwa mundurnya Ari Kunchoro sebagai Wakil Komisaris Utama menjadi momentum bagi BRI untuk menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sebelumnya, nama Ari Kunchoro memang terus dibicarakan seiring dengan posisinya yang dianggap rangkap jabatan sebagai Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI. Hal tersebut dianggap melanggar statuta UI yang memang melarang rektor untuk rangkap jabatan sebagai pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah atau pejabat BUMD, BUMN maupun pejabat swasta. Belakangan, di tengah polemik tersebut, Presiden Jokowi kemudian menandatangani PP nomor 75 tahun 2021 yang salah satu isinya adalah menghilangkan larangan bahwa rektor tidak boleh merangkap menjadi pejabat di BUMN atau BUMD atau swasta. Mundurnya Ari sebagai wakil komisaris ini pun langsung menjadi bahan perbincangan yang sangat ramai di media sosial. Tagar rektor UI mundur pun sempat menjadi trending topik di Twitter selama beberapa waktu. Ya dasar betul ya, ini memang Pak Ari ini ya, prankernya pranker ya, core of the core ya. Pranknya tingkat tinggi loh, yang di prank tuh nggak kaleng-kaleng. Sekelas presiden loh di prank sama Pak Ari ya. Lah gimana, Jokowi sudah repot-repot mengubah statuta sampai dinyinyiri banyak orang cuma biar dia itu bisa rangkap jabatan loh. Alah kok sekarang dia malah mengundurkan diri. Aduh Pak Ari ini. Ini seumpama Pak Jokowi ini nggak perlu jaga sikap. Ini mungkin beliau ini sudah misuh ya. Walah Ari Ancen ini double. Ini mungkin Pak Jokowi sudah ngomong gitu nih kalau nggak jaga image ya. Tapi ya gimana lagi ya, kalau memang ini keputusan yang terbaik ya. Marilah kita dukung saja ya. Siapa tahu dengan tidak menjabat sebagai wakil komisaris, hidup Pak Ari menjadi lebih tenang ya, tidak gelisah ya. Jadi kalau ketemu sama ATM BRI itu Pak Ari nggak perlu trauma, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tetap tenang dan tetap stay cool ya.
Nanti kalau sudah tua, nanti Pak Ari bisa hidup tenang di desa, ya kan, bercocok tanam, panen cabai dan kangkung, apa pelihara kambing atau marmut gitu. Terus nanti tiap masa panen bisa nabung di akun Simpedesnya Pak Ari ya, sambil berharap ya siapa tahu nanti setiap akhir tahun dapat undian Simpedes, entah dapat blender lah, kulkas atau apa ya. Kan enak banget ya. Jadi kalau orang lain tuh slogannya tuh kuat lakoni rakuat utang BRI. Kalau Pak Ari ini tentu saja kuat lakoni rakuat minggat saka BRI ya. Deng 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 dut. Akhir pekan lalu potongan video lama wawancara Chef Juna bersama Deddy Corbuzier tentang pandangannya terhadap keinginan untuk memiliki anak diunggah kembali oleh beberapa akun dan menjadi viral. Nama Chef Juna pun langsung menjadi trending topik selama beberapa waktu di Twitter. Dalam video wawancara tersebut, Chef Juna ditanya pendapatnya oleh Deddy terkait keinginan untuk punya anak. Jawaban Chef Juna oleh banyak orang dianggap luar biasa. How about kids? Kids. Do I want kids? If my wife wants kids, we have a kid. If my wife doesn't want a kid, then we don't have to have a kid. Really? Yeah! Fuck you, dude. No, that's not what you think. Really? That's what I think. So you don't really care? I don't really care. Are you the one that's gonna be pregnant 9 months? No, right? How can you pressure your better half to suffer like that if she doesn't want it? Jawaban Chef Juna tersebut tak pelak langsung melahirkan banyak pujian, utamanya dari para perempuan. Kolom komentar maupun kutipan tweet potongan video Chef Juna tersebut pun tak butuh waktu lama untuk penuh dengan aneka sanjungan dan bahkan curahan hati para perempuan yang berharap bisa punya suami dengan pemikiran seperti Chef Juna. Ya, untuk mengomentari tentang video lama Chef Juna soal pendapat dia tentang keinginan punya anak, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat kompeten. Siapa dia? Persis sekali, Chef Prayit ya. Jadi Prayit ini kebetulan adalah chef sama kayak Chef Juna. Aktif di mana, Mas? Master Pang. Oh, kalau sini Master Chef, sana Master Pang. Oh, cakep. Ya, kebetulan dua sosok ini, Chef Juna dan Chef Prayit ini sama-sama tatoan ya. Jadi benar kalau Prayit tatonya seluruh tubuh ya, full ya. Ngeblok ya, Pak ya? Ngeblok. Ya, ngeblok, embosan gitu. Jadi sama-sama tatonan. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya pendapat Mas Prayit soal keinginan untuk punya anak. Jadi mari kita langsung tanya-tanya saja. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam Mas Prayit. Ya, kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah. Mas tadi udah nonton nggak itu videonya Chef Juna itu yang ngomong kalau dia cuma mau punya anak kalau memang istrinya pengen punya anak. Kalau pendapat Mas Prayit sendiri gimana? Apakah Mas Prayit juga punya pandangan yang demokratis kayak Chef Juna? Oh enggak, lu kenapa? Oh, karena panjenengan tidak punya kebebasan untuk punya anak. Oh, lu terus jenengan kalau punya anak gimana? Oh, manut juragane. Oh iya, aduh iya lupa jenengan punya juragan ya. Jadi nggak bisa kawin sewaktu-waktu ya. Lu bukannya kalau di satu akuarium itu kan biasanya tinggal timplik toh, Pak? Lu enggak bisa. Oh iya disekat ya. Aduh, kasihan banget ya. Cenggur berarti ya. Oh, kalau gitu gimana jenengan perasaannya? Sedih? Oh, sedih, kecewa. Apa? STTB? Apa itu STTB? Oh, alas sange tak terbendung. Wow, dasar. Oh, jadi kalau soal punya anak itu memang sentimental ya. Oh, jadi kalau dalam dunia Jepang nggak bisa itu ada demokratis gitu karena semuanya ternyata adalah tergantung juragannya. Tapi kalau seandainya nih Mas, ternyata jenengan suatu udah masa kawin nih ya, kemerengseng lah hitungannya, angkatan kemerengseng wis tinggi gitu, kemudian dikawinke kebetulan sama cupang betina yang panjenengan tidak suka. Itu jenengan bisa nolak atau tetap timplik saja gitu? Oh, tetap timple. Oh, lu berarti nggak pakai perasaan dong? Oh iya, waton brai kalau gitu. Wah, ya nggak asik kalau gini, Pak. Lain kali mbok ya pakai cinta gitu, ya speak delete lah. Minimal kan ada cintanya gitu loh. Biar ya nggak demokratis, minimal kan romantis gitu loh. Oh iya, jadi memang bukan soal cinta, ini memang soal kalau dalam Jepang
murni soal bisnis ya, beranak sebanyak-banyaknya gitu ya. Oh, jadi nggak ada urusan perasaan. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya bersama Mas Prayit terkait keinginan dia punya anak. Jadi obrolan saya pada hari ini sekaligus mengakhiri perjumpaan Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten, jauh lebih keren, dan jauh lebih tidak ngacengan ya. Oke, sampai jumpa. Pak, ini biasanya wis tahu trisam burung ini, trisam ini.